Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita sudah sampai pada topik ketiga, yaitu mengenai ini approximation, pendekatan, round off itu pembulatan, dan truncation itu pengurung ya, jadi pengurungan. Oke, serta satu lagi Taylor series. Oke, jadi pertama saya jelaskan dulu apa itu round of error. Ya, round of error itu adalah eh, kesalahan. Error itu kan kesalahan ya, kesalahan yang dilakukan oleh kita ketika kita menggunakan pembulatan ya. Jadi misalnya kita tahu angka pi itu besarnya 3,14 ya, namun sebetulnya pi itu 3,14 berapa banyak saja. Nah, karena dia angkanya tidak terbatas, sementara eh, komputer kita itu atau alat hitung kita itu punya keterbatasan, maka perangkat ini kita bulatkan, maka pi ini kita bulatkan ya. Jadi misalnya 3,14 sekian kita bulatkan jadi 3,14, dan banyak lagi pembulatan yang sering kita lakukan ketika kita melakukan perhitungan atau kalkulasi ya. Lalu berikutnya, ini apakah itu yang disebut dengan aproksimasi atau pendekatan ya. Pendekatan itu adalah sesuatu yang kita lakukan ya jika kita menggunakan pembulatan ya. Karena kita menggunakan pembulatan, tentu saja akan banyak kesalahan yang sering kita lakukan ya, penyimpangan-penyimpangan dan sebagainya. Nah, ini kita harus tahu seberapa sih kesalahan yang kita pakai. Nah, kesalahan yang kita pakai itu bisa kita cari dengan menggunakan approximation atau pendekatan ya. Satu lagi apa ini, truncation error ya, belum tentu tertulis di sini. Truncation error atau kesalahan akibat adanya pengurungan itu adalah berdasarkan fakta bahwa metode numerik itu menggunakan pendekatan ya. Pendekatan di sini digunakan untuk merepresentasikan operasi matematis dan merepresentasikan besaran ya. Tadi karena kita menggunakan pembulatan, kita harus tahu kesalahannya. Bagaimana kita tahu berapa kesalahannya? Itu kita dengan menggunakan pendekatan. Nah, bagaimana kita mau melihat seberapa itu pendekatan kita itu salahnya seberapa besarnya? Kita gunakan metode pengurung atau truncation. Ya, truncation ini yang satu. Oke, lalu kita lihat dulu. Kita melakukan ini, pembulatan dan sebagainya, itu harus punya motivasi, latar belakang ya. Latar belakangnya apa? Ini tadi perlunya kepastian akan angka-angka yang kita gunakan ya. Jadi ketika kita menggunakan angka atau perhitungan, itu kita harus yakin ya bahwa angka-angka tersebut bisa kita gunakan dengan confidence atau apa ya, kalau bilang kita gunakan dengan kepercayaan sekian besarnya, begitu ya mungkin kira-kira ya. Oke, nah misalnya di sini kita punya contoh. Oke, di sini pada gambar 31 ini, di sini ada sebuah speedometer mobil ya, dan odometernya ya. Ini yang mana digunakan untuk kita gunakan untuk mendefinisikan angka-angka signifikan ya. Di sini nanti lalu kita akan mengenal mengenai angka signifikan atau signifikan figur ya, angka-angka signifikan.
Oke ya. Misalnya kita lihat odometer, speedometer di sini ya. Speedometer di sini besarnya kira-kira kendaraan ini berlari sebesar antara 40 sampai 50 ya, di sini 60. Jadi tengah-tengah di sini mungkin sekitar 50 ya. Berarti angkanya di sini kalau kita perbesar, ya kita perbesar di sini, ini adalah sebesar berapa? Saya bilang ini dia berjalan sekitar 48, sekian. 48, sekian atau 9 ya. Saya bilang 9. Ini kita bilang aja kilometer per jam lah. Kilometer per jam. Saya bilang segitu ya. Tapi kemungkinan orang lain membantah saya, tidak bisa, ini bukan 48,9 tapi 49, sekian ya. Nah, ini yang kita maksud dengan angka-angka signifikan ya. Di sini kita harus tahu berapa sih limit atau besarnya angka yang mungkin kita gunakan ya. Yang saya maksud itu seperti ini. Jadi di sini kita punya balok, baik saya maupun orang lain yang melihat ini, dia pasti akan bilang kalau kecepatan kendaraan ini berada di sekitar 40 sampai 50. Ya, kita persempit lagi. Di sini adalah 45 ya. Kita persempit lagi. Jadi ini bisa kita persempit di sini. 45 sampai 50. Itu pasti. Kita ulang lagi, kita persempit lagi. Ini sekitar berapa? 1 2 3 4 5. Berarti di sini setiap garis di sini itu merepresentasikan 1 km per jam. Berarti ini sekitar 49 atau 48 sekian, ya loh. Jadi kita sudah punya angka signifikan yang bisa kita gunakan dengan penuh kepercayaan, itu adalah lebih besar dari 45 ya. Nah, tapi tepatnya itu berapa ya? Sebetulnya kalau kita lihat mobil ini berjalan pada 48,86 sekian kilometer per jam ya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa speedometer ini tidak menampilkan digit berapapun juga ya, dia cuma ada sedikit digit. Jadi yang bisa kita lihat ya sekitar cuma 48 49 lah. Nah, ini yang dimaksud dengan itu tadi, pembulatan, kesalahan akibat adanya pembulatan. Tapi dalam pembulatan ini kita juga harus tahu yang namanya kepercayaan atau confidence. Seberapa confidence kita menyebut kalau ini adalah sekitar 49 km per jam ya. Tapi kita perhatikan lagi, di sini ada satu angka lagi ya, ini disebut dengan odometer ya. Odometer di sini, odometer itu dia punya angka berapa? Dua angka di tiga angka di balik ini ya. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau mobil ini atau kendaraan ini sudah berjalan sebesar 87. Kita kasih ganti ini dulu ya. Pointernya saya ganti laser ya. Mobil ini sudah berjalan sebesar 87,324,5 km. 87,324,587 kilo kali 10 pangkat 3 ya, 87.000 sekian, 5 ya. Jadi di sini apa? Semakin besar di sini, odometernya semakin besar, dia akan menunjukkan angka ribuan. Sementara ini cuma angka puluhan atau satuan bahkan ya. Jadi tingkat kepercayaan dirinya itu jauh lebih besar yang kecil ini daripada yang besar ya. Semakin banyak angka yang kita gunakan, itu akan kita akan mendapatkan semakin banyak
kesalahan-kesalahan yang akan kita lakukan dalam mengestimasikan besaran-besaran ini. Oke ya, kita lanjutkan ya. Jadi balik ke signifikan figur atau angka signifikan ya. Jadi ini kita bisa lihat bahwa apa tadi ini ya, speedometer itu dia punya eh, signifikan figur atau angka signifikan itu sebesar 2 ya, ada dua angka signifikan, sisanya bagaimana entahlah ya toh. Sementara untuk odometer ini dia punya 7 bilangan signifikan ya, 8 1 2 3 4 5 6 ya, 6 apa 7 ini ya, sekian lah dia punya 1 2 3 4 5 6 ya, dia punya 6 signifikan atau 6 angka signifikan ya, yaitu 87.324,45 ya, kalau ini jadi 7. Jadi tapi sebelumnya dia 6, karena ini pas kita anggap di tengah jadi 7 1 2, jadi dia angkanya 87,324,45 ini di sini ya. Oke, jadi yang menunjukkan seperti itu ya. Namun ini angkanya sekian besarnya, demikian pula dengan ini. Jadi kita bisa dengan mudahnya menyebut kalau dia punya sekian angka signifikan ya. Tapi bagaimana jika kita punya angka 0,0000 sekian 1845 ya. Kita biasanya kan menyebut dia cuma 0 ya, tapi padahal di balik 0 ini belum tentu dia adalah benar-benar 0 ya. Di balik angka 0 ini bisa jadi mungkin ada beberapa angka lainnya. Oke ya. Inilah yang disebut dengan angka signifikan ya. Jadi signifikan, untuk menyatakan kesignifikasian suatu angka itu kita butuh yang namanya confidence. Ada berapa percaya diri kita menggunakan itu ya. Sebagai contoh lagi, misalnya kita punya pi itu sebetulnya angkanya 3,14,159265358 ya, sekian, panjang sekali dan tidak terbatas ini angkanya. Tapi kita boleh atau dengan percaya diri, dengan confidence yang cukup baik, kita bisa menyatakan bahwa pi itu punya 1, 2, 3 angka signifikan ya. Nah, untuk menggunakan ini ya, ini tidak masalah kalau kita angkanya ini cukup besar juga. Tapi bagaimana kalau angka tersebut ini kita gunakan berulang kali dalam skala yang kecil ya, kita bulatkan, kita punya sekian penjumlahan banyak, kita abaikan ini, kita pakai angka-angka signifikan yang penting aja ya, misalnya 87 sekian ini tidak kita pakai lah, kita pakai yang puluhan ribu. Apa akibatnya? Kalau semakin banyak kita menggunakan perhitungan atau kalkulasi ini, maka pembulatan-pembulatan ini akan menghasilkan kesalahan-kesalahan atau round of error. Nah, jadi hubungannya di situ. Ya, untuk ini kita harus tahu pendekatannya seberapa, kesalahannya seberapa, signifikan figur yang kita pakai itu berapa. Oke. Oke, jadi ketika kita melakukan perkiraan itu, kita kan tadi sudah kita bahas bersama kalau kita itu harus tahu seberapa pendekatan, seberapa perkiraan yang kita pakai dengan tadi salah satu contohnya ini saya kurung ini ya. Oke. Tapi dalam melakukan truncation ini atau perkiraan mengenai signifikan figur ini ya, kita harus tahu seberapa sih presisi dan akurasi dari perkiraan kita ya toh. Kalau kita asal main kira-kira, asal ngomong ngawur aja, itu kan kita nggak tahu seberapa presisi dan akurasinya
tindakan-tindakan atau pembulatan-pembulatan, tindakan-tindakan ini tadi ya, dari definisi ini yang kita lakukan untuk menentukan suatu angka. Oke. Nah, di sini kita akan membahas mengenai akurasi dan presisi. Ya, akurasi dan presisi. Ya, jadi definisi dari akurasi ya itu adalah seberapa dekatnya ya suatu pengukuran atau nilai yang diukur itu sesuai dengan kenyataan ya. Jadi saya tuliskan ya, pointer pen akurasi itu seberapa besar pengukuran yang kita lakukan pengukuran yang kita lakukan ya, atau nilai yang kita yang kita lihat ya, yang kita lihat atau gunakan ya, kita gunakan aja ya, yang kita gunakan terhadap kenyataan yang ada ya, terhadap kenyataan ya. Oke, berikutnya presisi itu adalah seberapa dekat nilai ya, nilai atau angka ya, nilai atau besaran lah, nilai atau besaran ya yang kita gunakan ya itu saling berkaitan ya. Jadi akurasi seberapa besar pengukuran atau nilai yang kita lihat atau gunakan terhadap kenyataan yang ada. Oke. Sementara presisi itu adalah seberapa dekat nilai atau besaran yang kita gunakan itu akan saling berkaitan. Nah, ini sangat penting ketika kita menggunakan itu tadi pembulatan ya, langkah-langkah pembulatan, pendekatan dan sebagainya, itu kita sangat berkaitan dengan dua istilah ini, akurasi dan presisi. Oke, seperti kita lihat pada gambar 32 ya. Di sini ada suatu contoh ya yang mengilustrasikan konsep dari akurasi dan presisi. Yang A di sini adalah sesuatu yang tidak akurat dan tidak presisi. Impresis itu tidak presisi ya. Jadi kita tahu akurat itu adalah seberapa besar yang kita lakukan terhadap kenyataan ya. Jadi di sini realitasnya itu adalah ini yang kita cari ini ya. Sementara presisi itu seberapa kaitannya antara satu besaran yang kita gunakan terhadap besaran yang lainnya. Di sini tidak akurasi dan tidak presisi ya. Karena apa? Karena jauh dari tujuan kita, yaitu titik pusat di sini, dan dia juga menyebar ya, jadi tidak kaitannya sangat sedikit. Kemudian yang B ini akurat dan imprecise. Jadi dia akurat tapi tidak presisi ya. Dia masuk di dalam ini, di dalam lingkaran, semua ini masuk dia. Kenyataannya ini ada di dalam lingkaran. Ini yang kita tuju sasarannya di sini. Ya, dia akurat tapi tidak presisi. Ya, tidak presisi kenapa? Karena ini menyebar. Tembakan yang dilakukan itu menyebar. Oke. Berikutnya yang C itu tidak akurat tapi presisi ya. Jadi dia jauh dari tempat sini tapi dia presisi. Oke. Berikutnya akurat dan presisi. Ya, jadi ini tujuannya di sini tembakannya dilakukan itu menggerombol di sini. Jadi dia presisi dan akurat. Jadi kira-kira itu
adalah ilustrasi dari akurasi dan presisi. Oke ya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa inakurasi ya itu atau biasa kita sebut juga dengan bias ya. Jadi inakurasi itu bisa kita sebut juga dengan bias inakurat. Itu bias ya. Satu lagi kita tahu kebalikannya dari presisi itu adalah impresisi. Impresisi itu artinya tidak pasti. Nah, ini mungkin kalimat ini bisa lebih menjelaskan dari maksud ilustrasi gambar yang tadi kita bahas. Oke ya. Berikutnya kita ke definisi dari error ya. Yang pertama itu adalah error yang bukan ya kesalahan ya, ini error itu kesalahan ya. Error itu adalah kesalahan. Definisi dari error ya. Ini di metode numerik kita ada 3 buah error yang akan kita pakai. Ya, yang pertama itu adalah error yang sebenarnya, true error ya, jadi pendekatan ya. Pendekatan di akibat adanya pendekatan ya, pendekatan yang kita lakukan ketika kita menggunakan pembulatan tadi ya. Jadi definisi dari error yang pertama ini adalah error yang sebenarnya, error atau penyimpangan dari true value atau nilai yang sebenarnya ya. True value itu sama dengan pendekatan yang kita lakukan ditambah dengan error. Ya, jadi kalau kita mau cari errornya, ini kita sebut saja sebagai ini ET ya. T itu true ya, true atau sejati sebenarnya ya. ET sama dengan nilai sebenarnya ini dikurangi dengan pendekatan. Ya, kalau ini sama dengan tambah ini, berarti kalau ini kita pindah jadi akibat adanya pendekatan ya. Berikutnya prosentase dari error ini adalah besarnya error yang sebenarnya ya dibagi dengan besarnya nilai sebenarnya dikalikan dengan 100% ya. Nanti kita akan mempelajari lagi kesalahan atau error akibat adanya pendekatan ya. Sebelumnya kita lihat dulu ke contoh 31 ini ya. Kalkulasi dari error ya, statement permasalahan. Oke. Misalnya kita memiliki kita punya tugas ya. Kita punya tugas untuk mengukur panjang dari suatu jembatan dan panjang suatu paku rivet ya. Panjang jembatan itu adalah 9.099 meter. Oke ya, benar di sini kita pakainya meter ya. Sementara senti ya, senti. Oke. Sementara untuk rivet itu adalah 9 cm. Oke. Jika nilai sebenarnya dari jembatan itu adalah 10.000 cm dan nilai dari paku rivet itu adalah 10 cm, ya, hitung A kesalahan sejati atau true error dan B prosentase relatif error dari tiap kasus ini. Oke ya. Jawabannya aja langsung. Yang pertama, kesalahan ketika kita melakukan pengukuran jembatan ya, kita ngukurnya 99.900 sekian, tapi dia 10.000. Berarti kesalahannya berapa? 10.000 ini adalah nilai yang sebenarnya dikurangi dengan pengukuran yang kita lakukan. Berarti kesalahannya adalah sebesar 1 cm. Oke. Sementara untuk rivet nilainya 10 sebenarnya, tapi kita tadi salah ukur jadi kita dapatnya 9 ya. Kalau kesalahannya berapa? 1 cm. Sama-sama 1 cm ya. Yang 10.000 salah 1 cm, yang 10 cm juga salah 1 cm. Nah, ini prosentasenya gede yang mana?
Ya, semakin gede persentase kesalahan perhitungan kita, maka kepastian perhitungan kita juga semakin tidak pasti, oke ya. Jadi ya, berapa persentasenya? Ini tadi untuk jembatan kita salah 1 cm. Tapi dari 10.000 cm ya, jadi kesalahannya berapa persen? Kita kalikan dengan 100, maka kesalahannya cuma 0,01%. Ya, sementara untuk paku rivet itu tadi dia 9 tapi sebetulnya 10, jadi kita salahnya sama-sama 1 cm juga, dibagi dengan panjang sesungguhnya dikalikan dengan 100%. Jadi kesalahannya 10%. Jadi di sini kita bisa lihat kalau kita sama-sama mengukur atau sama-sama melakukan pengukuran ya, salahnya 1 cm, tapi yang satu untuk skala 10.000, satunya untuk skala 10, errornya juga akan berbeda ya. Sama-sama 1 cm-nya untuk angka signifikan yang cuma 2 biji ini kesalahannya adalah 10%. Sementara untuk ini angka signifikan berapa ini berarti 10.000 berapa 4 atau 5 ya. Kesalahannya cuma 1/100% ya. Jadi di sini kita tahu seberapa besarnya kesalahan kalau kita melakukan pendekatan-pendekatan dan seberapa prosentase dari kalau kita melakukan dengan pendekatan yang kita gunakan untuk mencari error dari suatu permasalahan. Ya, berikutnya ini adalah kesalahan akibat adanya pendekatan atau approximation error ya. Approximation error sama seperti tadi, true error atau kesalahan sejati, true value dan sebagainya itu ya. Itu dirumuskan seperti ini bersama 3/4. Kesalahan akibat adanya pendekatan ya dibagi dengan pendekatan yang kita lakukan dikalikan dengan 100%. Ya. Kalau ini pendekatan ini approximate error atau kesalahan akibat pendekatan ini kita formulasikan atau kita breakdown lagi, ini adalah pendekatan yang kita lakukan saat ini dikurangi dengan pendekatan sebelumnya dibagi dengan pendekatan yang kita lakukan saat ini ya. Jadi kita ketika melakukan pendekatan aproksimasi kita harus tahu seberapa salah dari nilai sebenarnya. Oke. Ketika kita melakukan pendekatan itu tidak hanya kita lakukan satu kali tapi berulang kali ya. Jadi karena adanya pengulangan pendekatan supaya kita bisa mendekati dari kebenaran, maka di sini kita juga harus bisa memformulasikan. Nah, formulasinya itu adalah pada 34 dan persamaan 35 ini ya. Nilai ini bisa jadi ini adalah nilai-nilai yang absolut ya. Jadi nilainya itu dia bisa negatif, bisa positif, tapi tetap kita perlakukan sama ya. Jadi kalau kesalahannya minus 10% berarti dia dari arah minus. Kalau plus 10% berarti dia dari arah plus ya. Satu lagi kita tahu kita kenal suatu istilah baru yaitu ini ya, epsilon A ini kan tadi pendekatan ini. Jadi kalau ini dia adalah absolut. Sementara di sini kita punya epsilon S. Ini epsilon apa ya? Sigma apa? Saya kurang hafal mengenai penamaan ini. Epsilon S itu adalah toleransi yang sudah disepakati ya, prosentase toleransi yang sudah kita jadikan kesepakatan untuk membatasi kesalahan-kesalahan akibat pendekatan terhadap nilai sebenarnya yang kita lakukan gitu. Biar gak ngawur kita harus punya batasan. Lah batasannya ini adalah ini epsilon S ini dia disebut dengan toleransi atau persen toleransi yang sudah disepakati ya.
kalau lebih besar dari sekian persen, itu apa yang kita lakukan itu tidak boleh dipakai untuk eh, tidak boleh dipakai untuk anutan ya, tidak boleh kita jadi tidak boleh memakai nilai itu kalau kesalahannya sekian persen. Nah ini prosentasenya dihitung dari mana? Ini kesepakatan yang dipakai. Jadi 0,5 kali 10 pangkat 2 min n persen ya, di mana n itu adalah apa? N itu adalah jumlah pendekatan yang kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan selama 3 kali itu uh, tidak boleh salahnya lebih besar dari toleransi yang sudah disepakati. Oke ya. Untuk lebih mudah ya bisa kita pakai contoh berikut ini ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke contoh soal ya. Jadi kita punya suatu deret ya persoalan seperti ini ya. Dalam matematika fungsi itu biasanya direpresentasikan dengan suatu series atau deret ya, deret yang tidak terbatas. Ya, misalnya ini eksponensial atau fungsi eksponensial itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Ya, jadi jika tambah termin atau terms ini ya, ini ditambah semakin banyak ya, semakin banyak terms atau hal yang kita tambahkan ya, ini anggota deret ini kita tambah semakin banyak, maka ini pendekatannya itu akan menjadi semakin baik dan dapat mendekati nilai sebenarnya dari ini. Jadi ini ada ada soalnya seperti ini, eksponen pangkat x ya. Ya. Persamaan ini disebut dengan deret Maclaurin. Ya, ini disebut dengan deret Maclaurin ya, yang diekspansikan atau diperluas ya, diperlebar, diperbanyak. Oke. Jadi kita mulai dengan versi yang paling mudah ya, misalnya eksponen pangkat x sama dengan 1. Ya, jadi ini kita pakai suku yang pertama. Ini namanya suku ya, terms ini. Semakin banyak sukunya, semakin dia akan banyak bisa mendekati dengan nilai yang sebenarnya. Ya, kita mulai dari suku pertama, oke. Dengan menambahkan satu suku lagi untuk mengestimasikan ini eksponen pangkat setengah ya. Setelah tiap suku itu ditambahkan ya, jadi hitung nilai sebenarnya dan pendekatan serta prosentasi error relatifnya dengan persamaan 33 dan 35 yang tadi ya. Jadi persamaan 33 dan 35 ini nih. 33-nya kemana udah ada ya, 35 ini lah. Jadi previous approximation dikurangi ini ya. Oke. Lalu perhatikan bahwa nilai sebetulnya ya, jadi ini sudah diketahui dari eksponen setengah itu adalah 1,6 sekian ya. Tambahkan suku-suku sampai nilai absolutnya dari pendekatan itu mendekati ya, pendekatan absolut, pendekatan error akibat pendekatan, maaf ya. Ini di bawah kriteria yang ditentukan ya. Jadi epsilon s ini ya tadi ya, ini persamaannya yang di sini. Epsilon s ini toleransi yang disepakati. Lalu ini apa? Error akibat adanya pendekatan. Ya, ini harus di bawah nilai epsilon s. Jadi memenuhi syarat 36 ini ya. Baik. Ini dengan mengkonfirmasikan atau dengan menggunakan tiga bilangan signifikan ya, atau 3 significant figure. Oke. Jadi solusinya ini pertama itu kita pakai persamaan 37 ya, persamaan 37 yang mana? Persamaan 37 ini
ya, kriteria kesalahan itu sama dengan atau lebih kecil daripada ini 0,5 kali 10 pangkat 2 min n persen ya. Berarti ini kita tulis lagi sama dengan 0,5 kali 10 pangkat 2 min n ya, dimana n ini adalah signifikan figure yang kita inginkan ya. Di sini berapa? Pertanyaannya adalah 3 signifikan figure, berarti ini n-nya sama dengan 3 ya. Ini sudah dimasukkan ya. Hasilnya itu adalah 0,05%. Jadi ini persyaratannya supaya hasilnya itu adalah benar-benar sesuai dengan realnya, yaitu 1,67648 sekian ini kesalahannya harus 0,05% ya. Lalu kita akan menambahkan terms itu suku ya pada seri-seri ini sampai dengan epsilon A ya. Epsilon A itu berada di bawah level ini. Oh ya, maaf ya, ini saya bilang epsilon aja lah, soalnya saya tidak tahu ini istilahnya apa kalau dalam bahasa persimpulan ya. Epsilon A itu ada di bawah level ini. Oke. Maka estimasinya itu dengan mudah dapat kita ambil dari persamaan ini 321 dengan suku yang pertama. Suku yang pertama itu apa? Ya. Ini suku yang pertama itu adalah 1 ya. 1 plus ini suku ke-0, ini suku pertama ya, berarti dia ngitungnya seperti itu ya. Maka itu suku dengan suku pertama itu sama dengan 1. Ini ya berarti ya. Eksponen pangkat X sama dengan 1. Ini suku pertama. Oke. Lalu perkiraan berikutnya itu kita lanjutkan dengan menambahkan suku kedua, yaitu pangkat X sama dengan 1 plus X. Ini ya, 1 plus X ya. Atau untuk X sama dengan 0,5 ya, di sini kita lihat ini soalnya eksponen pangkat 0,5. Berarti apa? Berarti di sini X sama dengan 0,5. Kita masukkan saja 0,5 di sini. Eksponen 0,5 itu sama dengan dua suku pertama itu adalah 1,5. Oke ya. Padahal nilai yang kita cari ini adalah 1,648 sekian ya. Berarti kita bisa menghitung kesalahan true errornya ya. True error itu adalah nilai sesungguhnya dikurangi dengan nilai hasil apa? Nilai yang kita hitung ini, yang hasil perhitungan kita dibagi dengan nilai sesungguhnya dikalikan dengan 100% sama dengan 9,02% ya. Lalu dengan menggunakan persamaan 35 ya, ini pendekatan yang kita lakukan sekarang dikurangi dengan pendekatan sebelumnya dibagi dengan pendekatan saat ini dikalikan dengan 100%. Jadi ini berapa? Kesalahan akibat pendekatan. Tadi kita mendekati 1,5 ya, dikurangi dengan nilai pendekatan sebelumnya, bukan nilai absolut sebelumnya ya, tapi nilai pendekatan sebelumnya dibagi dengan nilai pendekatan sekarang dikalikan dengan 100%. Itu sama dengan 33,3% ya, karena pendekatan berdasarkan kesalahan berdasarkan pendekatan itu tidak lebih ya, tidak kurang ya dari nilai yang diinginkan, alias ini kan harusnya 0,05%, tapi perhitungan kita malah dapat 33,3, artinya kan jauh ya. Kita harus meneruskan perhitungan sampai dengan menambahkan suku-suku yang lain ya. Ini misalnya X ini ya, sukunya dari mana ya, ini kita tambahkan lagi suku X kuadrat per 2 di sini ya, per 2 faktorial ya, dan mengulang ini sampai kita dapatkan kalkulasi error yang besarnya lebih kecil daripada 0,05% ya. Proses ini kita teruskan ya sampai dengan kesalahan pendekatan itu lebih kecil daripada kesalahan yang sudah atau error yang sudah disepakati. Ini ya dari persamaan 36. Ini ada di persamaan 36. Oke. Kita tabulasikan.
Ya, kita tabulasikan lalu kita ringkas. Ya, memang kita harus berulang menghitung ini ya. Yang pertama, suku yang pertama dengan menggunakan suku yang pertama, suku kedua dan seterusnya sampai suku ke-6 ya. Suku ke-6 bagaimana? Tinggal kita lanjutkan aja. Ke suku habis 3 ya, 4 ya. Per 4 faktorial. Yang kelima bagaimana? 5 per 5 faktorial plus X pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya ya, ini sampai ini. Hasilnya kita baru dapat ini setelah dia pada suku ke 5. Kesalahannya lebih kecil daripada 0,05%. Oke ya. Nah, di sini setelah menggunakan 6 suku, maka pendekatannya di bawah ini. Bawah 0,5 dan perhitungan boleh kita hentikan. Ya, namun perlu kita perhatikan bahwa dengan menggunakan 3 signifikan figur atau 3 angka di balik di belakang koma, ini hasilnya itu akan lebih bisa akurat sampai ke 5 suku ya. Ini karena untuk kasus ini baik persamaan 35 dan 37, 35 ini, 35 dan 37 ya, pendekatan error dan 37 ini adalah konservatif atau tetap ya konstan. Konservatif itu tidak berubah ya. Maka hal tersebut akan memastikan bahwa hasilnya itu adalah sebaik yang diinginkan atau specified ya, ES ini. Walaupun didiskusikan nanti ini akan didiskusikan berikutnya ya nanti ya ini ya. Oke, jadi penyelesaiannya seperti itu. Berikutnya ya, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan dengan representasi komputer atau mesin terhadap bilangan ya. Jadi bagaimana mesin itu merepresentasikan bilangan ya. Seperti kita tahu, mesin itu kalau mau dibilang suatu perangkat kompleks juga dia tidak juga ya. Jadi komputer itu pada dasarnya itu adalah sebuah mesin ya. Mesin itu hanya mengenal 2 tingkatan ya, 2 tingkatan yaitu 1 sebagai nyala dan 0 sebagai mati ya, nyala mati. Kadang juga ada yang merepresentasikannya sebagai plus 5 volt ya atau minus 5 volt atau 12 volt juga ada ya, minus 12 volt. Ini biasanya direpresentasikan sebagai angka 1 dan ini direpresentasikan sebagai angka 0 ya. Jadi mesin cuma bisa dinyalakan dan dimatikan hanya pada 2 kondisi itu, tidak ada kondisi lainnya. Setengah mati setengah nyala itu mesin tidak ada. Oke. Sementara bilangan yang kita kenal itu berbasis 10 ya, 10 digit ya, berbasis 10 ya. Entah bagaimana atau mungkin karena dia dulunya sesuai dengan jumlah jari kita yang 10 ya. Ya, kita diberi oleh Allah jari 10. Jadi manusia bisanya menghitung cuma sampai 10. Oke ya. Jadi perhitungannya kalau manusia kan gini, 0, 1, 2 dan seterusnya sampai 9 lalu balik lagi ke 0 ya. Berawal dari situ pengetahuan kita itu berkembang ya, sebagai manusia berkembang, kita bisa menemukan angka puluhan, ribuan, ratusan, 10 ribuan dan seterusnya ya. Nah, di sini dijelaskan bagaimana kita itu manusia merepresentasikan bilangan ya, bilangan berbasis 10 ya. Misalnya kita punya angka 86.409 ya. Maka kita punya 8 dalam satuan puluhan ribu ya. 8 kali 10.000 tambah 6 kali 1.000 tambah 4 kali 100 dan seterusnya ya. Makanya kita bisa kenal angka sampai segini. Ini kalau kita uraikan lebih lanjut seperti ini ya. Berikutnya manusia kan bisa merepresentasikan bilangan sedemikian kompleksnya sampai 10. Sementara mesin itu cuma 2 ya. Mesin cuma tahu angka nyala dan angka mati. Bukan angka nyala dan angka mati ya. Berbasis 10, makanya ini dia disebut dengan bilangan biner.
alias cuma 2 biji, 1 dan 0. Mesin kan tahunya itu tadi sudah saya jelaskan, ya. Di sini bagaimana kalau kita mau mesin itu bisa tahu angka di luar 1 dan 0 ini adalah dengan menggunakan matematika biner, ya. Jadi misalnya kita punya angka seperti ini, 173. Ya, seperti kita tahu, mesin itu kan cuma punya 2, ya. Makanya ini kita beri basis 2, ya. 1 kali 2 pangkat 7 ditambah 1 kali 2 pangkat 6 dan seterusnya, ya. Jadi ini bilangan binernya semua di sini. Inilah kenapa dia disebut dengan bilangan berbasis biner, atau juga kadang juga disebut juga dengan bilangan digital, ya, karena dia cuma bisa merepresentasikan 2 tingkatan. Sementara manusia itu bisa diberitahu dengan representasi 10 bilangan, ya. Jadi bagaimana suatu mesin itu tahu 173? Caranya seperti ini. 1 kali 2 pangkat 7. Ini disebut dengan bit yang pertama. Ini bit pertama, bit kedua, dan sebagainya. Maka ini disebut dengan bilangan berbasis 8 bit. Ya, Anda lihat 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8 di sini. Ini disebut dengan bilangan 8 bit. Jadi bit itu adalah terdiri dari variasi bilangan biner. Ya, jadi ini 16 bit. Bagaimana kalau 16 bit? Dia akan lebih panjang lagi, ya. Nah, jadi ini misalnya kita punya 173 sama, tapi dalam representasi 16 bit, ya seperti ini hasilnya. Ini 8 bit pertama, ini 8 bit pertama, ini 8 bit, ya. Yang di sini ke 16 bit, ya. Jadi bagaimana kalau 8 bit ini di dalam bahasa 8 bit, 173 direpresentasikan 1071. Sama persis seperti ini 8 bit. Nah, bagaimana dengan sisa bit lainnya atau potongan-potongan lainnya? Itu diberi dengan angka 0, ya, 0, 0, 0 dan sebagainya sampai dia jumlahnya 16. Nah, sedangkan di sini ada satu angka lagi. Ya, ini angka ini ada merepresentasikan tanda dari bilangan, ya. Jadi misalnya minus 173 itu oleh komputer itu awalnya diberi tanda 1. Pada bahasa 16 bit ini semuanya 17, ya. Ada 17, yang satu ini merepresentasikan tanda positif atau negatifnya. Jadi kalau pada 16 bit itu sebetulnya dia adalah kalau kita menggunakan bilangan sign positif atau negatif, maka kita tambahkan 1. Kalau dia negatif itu adalah 1, maka minusnya bagaimana? Tinggal kita tambahkan 0, maka mesin akan mengenali kalau bilangan ini adalah positif 173, ya. Jadi saya harap di sini kita bisa mengerti bagaimana kalau 64 bit bilangannya akan semakin panjang, ya. Nah, jadi itulah kenapa mesin-mesin yang terbaru atau yang termodern itu bitnya semakin banyak, karena dia semakin bisa banyak menerima masukan-masukan atau melakukan kalkulasi bit itu dalam waktu yang kurang lebih sama, ya. Itulah bagaimana kita bisa melihat beda suatu mesin yang 8 bit dengan 128 bit, 64 bit dan sebagainya. Itu adalah dengan kalau misalnya di dalam foto, video. Anda lihat video game ya, saya bilang ya, video game yang terbaru itu gambarnya jauh lebih halus daripada teknologi yang menggunakan bit yang lebih rendah atau teknologi yang lebih lama. Nah, itu di situ. Sementara untuk peningkatan bit ini jumlahnya biasanya 2, ya. 2, 4, 8 dan seterusnya bit, ya. Sampai yang terbesar sekarang mungkin sudah sampai bisa 64 bit, ya. Teknologi komputer itu adalah 64 bit. Mungkin nanti kedepannya lagi bisa 128 bit. 128 bit itu adalah sama dengan 2 pangkat 7. Jadi progres bit itu adalah seperti ini, ya, 2 pangkat 0 dan sebagainya. Jadi sekarang kita sudah sampai pada teknologi 64 bit. Ya, jadi seperti itulah mesin itu bisa kita beritahu mengenai angka, ya. Jadi kalau misalnya minus 1 dan sebagainya. Tapi perlu Anda ingat juga,
Yang kita bahas di sini adalah angka-angka yang sudah fix ya, figur apa namanya kalau dibilang itu signifikan, angka-angka yang signifikan. Nah, bagaimana kalau padahal kan kita kan tahu kalau komputer kita itu bisa kita gunakan untuk memproses bilangan sampai dengan sekian desimal di belakang koma misalnya gitu ya. Itu caranya adalah akan saya jelaskan sebagai berikut ya. Nah, kita mulai pakai contoh aja dulu ya. Jadi di sini ada problem statement. Tentukan jangkauan dari integer ya berbasis 10 ya yang dapat direpresentasikan oleh suatu komputer berbasis 16 bit. Oke ya. Oke ya. Jadi untuk komputer atau mesin berbasis 16 bit itu bit pertama itu menandakan memberikan tanda ya positif atau negatif. Oke. Sementara sisa 15 bit lainnya itu dapat menyimpan bilangan biner lainnya ya mulai dari 0 sampai ini satu semua ya, satu semua ini semuanya jumlahnya 15 bit. Ya 15 bit dulu ya. Bagian batas dari atas itu bagian batas atasnya itu dapat dikonversikan menjadi suatu bilangan desimal ya, bilangan desimal sebagaimana berikut ini ya. 1 kali 2 pangkat 14, 1 kali 2 pangkat 13 dan seterusnya sampai 1 kali 2 pangkat 0 ini ada di sini ya. Yang sama dengan 32.767, 32.767 ya. Ekspresi ini dapat dievaluasi sebagai 2 pangkat 15 minus 1 ya. Maka pada komputer 16 bit itu dia mampu menyimpan desimal integer desimal ya mulai dari 32.000, sekian sampai dengan plus 32.000 sekian ya. Karena ini 0 itu didefinisikan sebagai bilangan 0 semua ya. Jadi kita bisa menggunakan 1 di depan semua angka 15 bit ini untuk menandakan kalau 0 itu adalah minus ya. Nah, karena itu di sini biasanya kita gunakan satu bilangan negatif ya di depannya untuk menyatakan minus 32.000 sampai 32.767 ya. Plus minusnya tadi apa ditandai dengan apa? Dengan angka 1 dan 0. 1 itu menandakan minus negatif, sementara 0 itu menandakan positif. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Ya, berikutnya ini representasi dari bilangan ambang ya. Floating point itu titik yang angka benar pokoknya. Di sekian koma dibalik data dibalik angka ya. Nah, jadi kalau tadi sudah saya bilang kalau ini cuma bisa signifikan saja. Tapi bagaimana kalau dia menggunakan bilangan-bilangan yang menggunakan koma? Nah, ini pakainya ini floating point ini. Jadi koma di belakang desimal disebut floating point ya kalau begitu ini. Oke ya. Kita perhatikan bahwa di sini ada yang namanya eksponen dan di sini ada yang namanya mantisa. Sign ini jelas. Bisa ganti pen dulu ya. Mantisa ini sign ini plus minus. Eksponen itu adalah angka yang digandaki ya. Sementara mantisa ini adalah sisanya ya. Di sini kita bisa lihat untuk bilangan eksponen atau koma itu kita punya rumusan seperti ini. M dikalikan dengan B dikalikan dengan B pangkat E ya di sini ya. Di sini di mana M itu adalah mantisa, M mantisa,
sementara B itu adalah base number, ya, base number. Jadi basis bilangan, ya, bisa bilangan basis 10, basis 2 tadi biner, bisa juga bilangan heksa, ya. Jadi kalau di komputer itu ada juga bilangan berbasis 6, ada juga berbasis 8 atau oktahek, bukan oktahek, ya, heksa bilangan 6 dan bilangan 8 lah ini pokoknya berbasis itu, ya. Saya lupa kepanjangannya apa, ya. Nah, jika misalnya kita punya angka yang besarnya 156,78, ya, itu dapat kita representasikan sebagai 0,1568 kali 10 pangkat 3, ya, kalikan 1000, ya, untuk sistem berbasis 10, ya. Dan sesuai dengan gambar ini, cara kita untuk merepresentasikan atau menggunakan ini dalam bahasa komputer, ya, biasanya ini disebut dengan satu word, ya. Jadi ini bit pertama itu menyatakan sinyal sign-nya, ya, positif atau negatif. Bit kedua itu adalah eksponennya, sign eksponen yang dipakai di sini, ya, pangkatnya berapa. Sedangkan bit ketiga itu adalah mantisanya. Jadi kalau di sini ini adalah sign-nya berapa, positif. Ini bit pertama, ini bit ketiga berikutnya ini adalah floating-nya, ya, atau disebut mantisa, ya. Perlu diperhatikan di sini bahwa mantisa itu biasanya harus dinormalisasikan, ya, jika dia mengarah ke digit 0, ya. Misalnya kita punya angka 1/34 yang besarnya itu sekitar 0,0294111765 dan seterusnya, ya. Nah, maka di sini bilangan 1,3/34 ini akan disimpan sebagai 0,0294 kali 10 pangkat 0. Ya, jadi ini eksponennya adalah pangkat 0, sign eksponen. Oke, ya. Nah, di sini proses ini kita menggunakan angka 0 yang tidak bisa kita gunakan, ya. Kalau ini kita teruskan, angka ini bisa kita bulatkan menjadi 1, ya. Dengan mengalikan ini mantisa 0 ini kan tidak bisa. Dengan mengkalikan mantisa dengan 10, ya, dan menurunkan eksponennya diturunkan menjadi 1 eksponen lebih kecil, maka kita akan dapat bilangan ini, ya, kalikan 10, 2941 kali 10 pangkat min 1, ya. Maka di sini kita akan mendapatkan suatu bilangan signifikan yang baru, ya, di mana bilangan ini akan disimpan. Nah, konsekuensi dari melakukan ini itu apa? Ya, kita dapat melihat bahwa mantisa ini adalah suatu sistem yang dibatasi, ya. Jadi mantisa ini itu syaratnya harus lebih kecil atau sama dengan 1/B, ya, di mana B itu adalah basis dari bilangan, sementara M itu adalah mantisa. Jadi basis bilangan itu harus lebih kecil, mantisa itu harus lebih kecil daripada seperbasis bilangan yang digunakan. Oke, ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini, ya, contoh 35, ya. Ke sampel berikutnya saya membuat lagi di sini, oke, ya. Contoh soal, ya. Buatlah suatu bilangan angka benar, floating number, ya, yang digunakan untuk mesin atau komputer yang dapat menyimpan informasi dengan menggunakan 7 bit, ya, bilangan 7 bit dengan bilangan 7 bit, ya. Di sini gunakan bit pertama untuk tandanya plus atau minus, positif negatif, ya. Nomor kedua itu adalah 3
tiga itu ya, 3 bit berikutnya untuk tandanya next tree. Nah, bilangan ketiga berikutnya itu adalah untuk tandanya. Oke, tanda bukan tanda eksponennya ya. Dan satunya ini adalah besaran dari eksponen. Oke. Dan yang 3 terakhir ini untuk besarnya mantisa ya, sesuai dengan gambar 38. Ini gambar 38 ya. Ini adalah eh, kemungkinan nilai positif ya yang paling kecil dari contoh 35. Jadi Anda perhatikan di sini bit pertama itu untuk positif atau negatif ya. Kemudian 3 berikutnya itu adalah untuk tanda eksponennya ya, ini ya, sign of eksponen. Ini juga sama tapi untuk eksponennya yang pangkat-pangkat itu ya. Lalu yang berikutnya itu 3 berikutnya ya. Yang terakhir itu adalah besarnya mantisa. Jadi di sini adalah besarnya eksponen. Oke ya. Kita lihat solusinya. Nah, di sini bilangan positif yang paling kecil itu digambarkan pada 38. Bit pertama 0 itu menunjukkan bahwa kuantitasnya itu adalah positif. Enggak, laser ya. Kuantitasnya itu adalah positif ya. Sementara 1 pada bit kedua ya, atau tempat kedua itu menunjukkan bahwa eksponennya itu adalah bilangan negatif karena dia 1 ya. Lalu berikutnya pada bagian ketiga dan keempat itu menunjukkan nilai maksimum dari eksponen tersebut. Oke ya. Maka untuk menghitung eksponennya kita gunakan ini ya. 1 plus yang paling terakhir nih ya. Ini 1 kali 2 pangkat 1 kan ya, yang ini ya. 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 ya, ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Hasilnya adalah 3. Oke. Maka di sini eksponennya itu adalah minus 3. Ingat di sini ada sign numbernya itu adalah sign eksponennya itu adalah 1, artinya dia minus ya, minus 3. Nah, yang terakhir di sini mantisa itu dispesifikasikan dengan 100 pada 3 tempat terakhir 1, 0, 0 ya. Yang ini akan dapat kita konfirmasikan sebagai 1 kali 2 pangkat min 1, 0 kali 2 tambah 0 kali 2 pangkat min 2 tambah 0 kali 2 pangkat min 3, hasilnya 0,5 ya. Jadi mantisa yang paling terkecil ya, misalnya 00 dan sebagainya, dari nilai 100 itu kita gunakan ya, karena batasan normalisasi ini pada gambar 38, maka bilangan yang terkecil yang merupakan bilangan positif dari bilangan ini adalah plus 5 kali ini, 2 kali 2 eksponen pangkat min 3 ya, 0,5 ini di sini kali 2, ini adalah menyatakan bilangan berbasis 2 ya. Sementara pangkat min 3 ini dapat dari 3 yang sign-nya itu adalah negatif atau angka 1 ya, jadi seperti itu. Nah, di mana itu adalah sama dengan 0,0625 pada basis 10, pada basis bilangan 10 ya. Berikutnya itu adalah bilangan yang terbesar itu dikembangkan dengan meningkatkan mantisa ya, sebagaimana ini. Jadi ini mulai kita tingkatkan satu-satu, nambahi satu-satu ya. Ini 0 di sini kita ganti dengan 1 ya. Berikutnya ini kita tambahi lagi, yang ini 0 kita tetapkan, ini kita naikkan lagi 1 sampai akhirnya ini 22. Hasilnya adalah seperti ini. Ini menyatakan bilangan berbasis 10. Ya, ini bilangan berbasis 2 kalau dikonversikan ke bilangan berbasis 10, ini hasilnya seperti ini. Perhatikan bahwa basis 10, hasil dari basis 10 itu akan menghasilkan suatu jarak ya yang cukup rata ya, dengan interval jarak antara di sini dan di sini itu adalah sebesar 0,015625 ya.
di sini untuk meningkatkan atau untuk terus meningkatkan bilangan ini, kita harus menurunkan eksponen sampai 10 eksponennya di sini ya. Yang number eksponennya ini sampai 10 yang akan memberikan nilai ini 1 kali 2 pangkat min 1 di sini. Magnitude eksponennya kita kecilkan. Ya, tambah 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 2. Ya. Di sini mantisanya itu akan menurun ya sampai 100. Makanya di sini bilangan berikutnya itu adalah 01010. Dan ini kita dapat dari sini. Oke. Ini akan memberikan jarak sebesar 0,0125 dikurangi ini ya 0,0125 dikurangi dengan 0,1935 yaitu besar 0,01. Jadi jaraknya tetap sama. Nah, namun jika angka-angka yang lebih besar itu kita naikkan mantisannya ya, gapnya atau jaraknya itu akan bertambah besar ya, besar 0,03125. Ya, ini kalau yang kita ganti mantisannya ya, mantisan sudah mana di sini ya. Ini 0101, ini kita gantikan ya. Nah, pola ini akan berulang ya untuk setiap bilangan yang lebih besar, besaran yang lebih ya, yang diformulasikan sampai bilangan maksimumnya itu tercapai. Bilangan maksimumnya mana? Ini kita ganti positif semua. Jadi ini negatif itu adalah 1. Kalau kita jadikan 0 maka dia adalah positif. Sementara semua eksponen dan mantisannya ini kita ganti dengan 1 semua. Jadi kita akan menghasilkan bilangan 7 pada angka berbasis 10 ya. Saya rasa untuk bagian 1 bisa saya selesaikan dulu di sini. Nanti berikutnya pada part kedua kita akan menggunakan pemotongan dengan menggunakan deret Taylor. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.